Gunung Sibayak terakhir kali mengalami erupsi pada tahun 1881 silam. Sudah cukup lama. Gunung ini berlokasi di Desa Semangat Gunung, Merdeka Karo, Sumatera Utara. Kurang lebih jarak dari pusat kota adalah 50 km. Masyarakat Medan khususnya dan masyarakat Sumatera pada umumnya seringkali menjadikan Gunung Sibayak sebagai objek pendakian yang menarik. Sesekali ada pula turis yang ingin menaklukkan Sibayak saat berada di Indonesia. Gunung Sibayak adalah gunung yang eksotis yang menawarkan keindahan yang tiada duanya. Tidak hanya itu, gunung ini juga menyimpan begitu banyak cerita mistis yang oleh masyarakat setempat dipercaya hingga sekarang. Apa saja misteri Gunung Sibayak tersebut? Berikut ini adalah legenda dan misteri Gunung Sibayak. Yang pertama, pertempuran antara Sinabung dan Sibayak. Dua gunung ini lokasinya berdekatan dan terletak di provinsi yang sama. Mitos masyarakat setempat menyatakan bahwa Gunung Sibayak adalah raja, sedangkan Gunung Sinabung hanya abdi dalamnya saja. Masyarakat lebih memilih menyucikan diri dan meletakkan sajen di Sibayak dan bukan Sinabung. Mendapatkan perlakuan seperti itu, Sinabung murka dan membalasnya dengan cara memukul Sibayak di bagian puncaknya. Alhasil terjadilah letusan Gunung Sibayak yang menyebabkan tubuhnya kian kerdil. Beda dengan Sinabung yang tetap menjulang tinggi. Setelah itu Sibayak pun tidak mau tinggal diam. Sibayak melawan, namun sayangnya tubuhnya kecil. Salah satu cara melukai Sinabung adalah dengan menyakiti lerengnya karena dia tidak mampu menjangkau puncaknya. Terlukalah Sinabung sehingga letusan terus-menerus terjadi di lerengnya dan bukan di puncaknya. Unik sekali misteri Gunung Sibayak yang satu ini. Yang kedua, arti nama Sibayak. Beda dengan Sinabung yang berasal dari kota Sinabun dan berarti menyucikan, Gunung Sibayak dalam bahasa masyarakat setempat berarti gunung yang kaya. Masyarakat Karo percaya bahwa di gunung ini terdapat begitu banyak harta karun tersimpan yang katanya peninggalan seorang raja zaman dulu. Nama lain dari Gunung Sibayak adalah Gunung Raja. Yang ketiga, legenda Gunung Sibayak. Misteri Gunung Sibayak yang dipercaya masyarakat setempat. Gunung Sibayak yang dipercaya masyarakat setempat tidak lepas dari cerita dua saudara. Masing-masing mereka berusia 17 dan 15 tahun. Ayah dan ibunya meninggal dengan hanya sedikit saja persediaan beras. Saat beras habis, keduanya sepakat untuk menanam padi di ladang. Siang ke ladang, malam istirahat di gubuk. Suatu ketika, mereka ingin membuat gubuk yang dekat di sebelah ladang agar lebih mudah perawatannya. Saat sedang mencangkul, tiba-tiba cangkul si bungsu menatap benda keras yang adalah peti berisi 2 kepal emas murni. Dibuat kesepakatan, kakak menjual emas di pasar dan adik berladang di pagi harinya. Si kakak menawarkan emasnya dan laku dengan harga yang tinggi. Dalam perjalanan pulang, dia membeli roti dan perlengkapan pembasmi hama untuk padinya. Tanpa disadari, roti tersebut tercampur racun. Di ladang adik sedang memasang ranjau di sekitar ladang. Siapapun atau apapun yang lewat di situ akan mati. Si kakak menginjak ranjau dan mati. Si adik yang tidak peduli bergegas mengambil roti dalam karung yang sudah bercampur dengan racun. Lalu keduanya mati dan uang yang mereka dapatkan dari hasil menjual emas pun tidak bisa dinikmati oleh keduanya. Ini dikaitkan dengan harta karun yang ada di Sibayak. Yang keempat, keberadaan orang Bunian. Salah seorang pendaki asal Jepang pernah tersesat di perkampungan Bunian. Karena turis tersebut ingin menjajal trek baru yang belum pernah dilalui. Ini terjadi di tahun 2009.
Orang bunian berkaki terbalik dengan tubuh kecil mungil, hampir mirip hobbit. Turis tersebut tidak digubris sama sekali di perkampungan itu. Malam sangat meriah, pesta di mana-mana. Banyak penjual makanan, namun tidak satu makanan pun yang bisa dia ambil. Sampai satu ketika turis berjalan mencari sumber air dan bertemulah dengan tim pencari. Misteri dan legenda Gunung Sibayak tersebut hingga kini masih dipercaya oleh masyarakat setempat. Terima kasih telah menonton. Semoga informasi ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe-nya. Wassalam.